Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Ya, masih semangat ya belajarnya walaupun daring ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi sebelum memulai pelajaran, mari semuanya kita minta tolong Ahmad Faruk memimpin berdoa. Yang lainnya selama berdoa semuanya tidak ada yang bersuara. Minta tolong Ahmad Faruk dimulai. Ya, Ahmad Faruk. Atau emang pimpin aja ya. Baik semuanya, sebelum memulai pelajaran mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang setelah berdoa, kita mulai pelajaran dulu, tapi sebelumnya bersedia kalian membaca Pancasila? Bisa baca Pancasila bersama-sama? Ya, bersama-sama dengan Bu Emma. Kita mulai. 1, 2, 3. Pancasila. Semuanya bersuara. Pancasila. Pancasila. 1. Untuk ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan Yang paling beradab dan yang dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seluruh rakyat Indonesia. Lain kali kalau belajar lagi ketika membaca Pancasila harus lebih semangat lagi. Bisa? Sekarang suaranya Bu Emma matikan semua ya. Ya, Bu. Nah, Bu Emma akan menjelaskan pembelajaran hari ini anak-anak kita akan belajar tentang tema 6, subtema 3, pembelajaran keempat tentang reklame, pubertas, dan kesesuaian judul dengan bacaan. Nah, sekarang Bu Emma akan tampilkan, kalian perhatikan. Kelihatan semuanya? Kelihatan ya? Oke. Yang pertama kita akan belajar tentang reklame. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih reklame itu? Nah, reklame adalah jenis reklame yang memanfaatkan tulisan dan gambar
yang diolah sedemikian rupa untuk mengkomunikasikan pesan tertentu kepada orang lain melalui media visual. Seperti apa sih contohnya reklame? Jadi reklame adalah tulisan atau gambar yang dipasang di tempat yang ramai itu untuk mengkomunikasikan pesan tertentu kepada media atau orang lain. Contohnya seperti apa? Nah, ini yang pertama. Contoh yang pertama yaitu iklan. Iklan itu adalah jenis reklame yang singkat yang bertujuan mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk tulisan atau gambar. Biasanya kalau di koran-koran, kamu pernah lihat di koran-koran itu ada dijual rumah atau kehilangan barang. Nah, itu namanya iklan yang dipasang di koran berupa tulisan untuk mempromosikan atau memberikan informasi kepada khalayak ramai. Itu iklan. Jenis reklame yang pertama adalah iklan. Yang kedua yaitu spanduk. Kalian pasti sering lihat contoh spanduk. Nah, ini contoh spanduk yang ada di gambar. Yaitu contohnya tentang penerimaan. Contohnya tentang penerimaan siswa baru. Spanduk adalah reklame yang membuat informasi komersil atau non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas menggunakan kain sejenisnya yang dibentangkan antara dua tiang di tempat strategis. Jadi sering kita lihat ya, banyak sekali di daerah kalian, apalagi daerah pegirian itu banyak sekali spanduk-spanduk, baik spanduk promosi, spanduk biasanya kalau lagi kampanye pemilihan ini sering kita lihat kan spanduk-spanduk. Yang berikutnya tadi yang pertama iklan, yang kedua spanduk, yang ketiga sebentar. Yang ketiga yaitu brosur. Jadi brosur itu adalah reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen. Kalian sering kan biasanya dapat selembaran brosur yang dibagikan-bagikan ketika kita naik sepeda motor atau ada orang jalan kaki dikasih brosur. Nah, ini contoh brosur. Ya, Bu. Iklan yang berupa lembaran. Sering sekali ya kalau di daerah pegirian lagi. Banyak banget yang memberikan selebaran-selebaran berupa brosur. Itu termasuk iklan juga. Kan tujuannya untuk mempromosikan. Yang paling sering yaitu itu. Kredit, sepeda motor, ya kan? Yang berikutnya, ini yang ketiga brosur. Yang berikutnya yaitu embalase. Apa sih embalase? Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk yang berfungsi sebagai daya tarik atau pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Jadi embalase itu adalah reklame tapi dipasang langsung di tempatnya produknya. Seperti ini contohnya, Royco. Nah, ini kan termasuk reklame. Dengan daging ayam yang direbus lama, gambar reklamenya itu langsung di kemasannya, di tempatnya. Kayak dusnya, susu, itu kan langsung reklamenya berada di kemasannya. Ini yang keempat adalah namanya embalase. Yang berikutnya yaitu poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Berarti poster itu reklame berupa selembaran kertas, tapi tidak dibagi-bagikan seperti brosur tadi, tapi lebih ditempelkan di tempat yang sekiranya akan menarik orang untuk membacanya.
Jadi biasanya kalau ditempel yang paling sering itu Pak, ini tidak boleh ditiru tapi ya, poster-poster yang ditempel kayak di tiang-tiang, ya kan, di pohon-pohon itu sebenarnya tidak boleh ditempel di tiang atau di pohon, harus ada tempat tersendirinya untuk menempel poster. Ini contohnya yaitu poster tentang the future of our planet. Yang berikutnya yaitu ini baliho. Sebentar. Sebentar. Ada kesalahan. Nah, tadi sampai baliho ya nak ya. Kelihatan? Nah, ini baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik, informatif, dengan ukuran yang besar, ditempel di tempat umum. Itu paling biasanya berada di dekat-dekat lampu merah, di jalan-jalan besar. Karena apa? Posisinya dia besar, berada ditempel di tempat yang ukurannya besar juga, itu baliho. Yang berikutnya yaitu ini, billboard. Billboard itu hampir sama dengan baliho, hanya kalau yang billboard itu berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan pada atap dinding pertokoan. Jadi biasanya kalau di toko-toko, paling sering kita lihat di mana? Indomart, ya, Alfamart, itu di atasnya toko pasti ada billboardnya ya kan? Supaya tahu bahwa itu adalah tempat yang pertokoan, yang sifatnya permanen, tidak akan dilepas. Ya kayak kalau di Indomart kita sering dari jauh aja kelihatan, oh itu Indomart, karena apa? Karena ada billboardnya. Ini contoh reklame billboard. Yang berikutnya yaitu banner. Ini yang paling sering kita lihat, yaitu jenis reklame dengan bentuk kotak. Biasanya dicetak dengan digital printing menggunakan MMT, ditempatkan di depan toko atau instansi menggunakan penyangga. Nggak usah jauh-jauh, di sekolah kita banyak banner di depannya ya. Banner tentang dilarang merokok, banner tentang stop narkoba dan sebagainya. Biasanya ini digunakan di tempat-tempat depan toko. Ini. Untuk berikutnya, ini leaflet. Adalah jenis reklame yang berupa lembaran kecil yang dilipat-lipat, berisi informasi lengkap dan rinci. Penyampaiannya dilakukan dengan cara diletakkan di tempat yang mudah diambil. Biasanya ini berada di mana kalian pernah melihat? Kalau kita ke toko, ke tempat-tempat misalkan pertokoan, pasti ada tentang yang paling sering, oh ada promo di sini-sini. Nah, itu ada biasanya dipasang leaflet. Yang terakhir yaitu kalender. Loh, kalender bisa untuk reklame? Bisa. Tapi tidak semua kalender, ada beberapa kalender. Contohnya kalender ini. Ini kalender zaman 2013 dulu, yaitu ini menggunakan amanat untuk ada. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan kepada halayak ramai, untuk memberikan informasi. Oh ini dalam rangka apa? Biasanya kalau gini, dalam rangka pemilu. Ya. Berikutnya, oh sudah, terima kasih. Jadi itu contoh-contoh apa? Reklame. Ada yang mau ditanyakan? Boleh bertanya? Saya Bu. Ya, tanya apa nak? Reklame yang bagus itu seperti apa Bu? Nah, pintar. Reklame yang bagus itu reklame yang seperti apa?
Ciri-ciri reklame yang bagus, yang satu, yaitu menggunakan kata-kata yang menarik perhatian. Contohnya, kalau misalkan itu tentang promo, dapatkan promo menarik, besar-besaran. Nah, itu biasanya orang pasti tertarik untuk membacanya. Yang kedua, jangan terlalu banyak kata-kata, jangan terlalu banyak kalimat, tapi lebih ke gambar. Biasanya reklame dibarengi dengan gambar yang menarik pula. Jadi selain kata-kata yang menarik, juga gambar yang menarik. Yang ketiga, namanya reklame berarti harus dipasang di tempat yang sekiranya akan banyak pembaca atau banyak melihat. Itu ya. Sudah paham? Itu contoh yang baik. Ada yang bertanya lagi? Ada. Ya. Boleh tanya siapa? Ada. Umar. Ya, tanya apa, Nak? Halo? Boleh tanya? Siapa yang mau tanya? Tadi katanya ada yang tanya. Umar. Umar mau tanya apa? Enggak. Oke. Kalau tidak, Bu Emma lanjutkan. Nah, tadi kalian sudah melihat contoh baliho ya? Baliho itu yang seperti apa, Nak? Ya, Bu. Bu Emma Yang tunjuk. besar. Betul, pinter. Yang besar dipasang di tempat Besar, yang Bu. ramai. Biasanya kita sering melihat di tempat-tempat di jalan-jalan besar. Besar. Buat iklan, Bu, yang. Iya, betul. Nah, Jalan-jalan. tugas yang pertama, kalian catat ini. Tugas yang pertama, yaitu, sebentar. Bu, tunggu, Bu. Kita, Tunggu, Bu. Oke, Bu Emma tunggu. Kalian, ini tugasnya dikumpulkan 2 hari setelah ini. Berarti kalau sekarang hari Rabu, hari Jumat Bu Emma tagih tugasnya, yaitu membuat Apa, Bu? desain baliho tentang pencegahan COVID. Contohnya seperti ini. Seperti ini, jaga jarak, tidak berkerumun, menggunakan masker. Ini jemaah dengan suhu 37,5 dilarang masuk. Kalian boleh pilih salah satu. Kalian menggambar di buku gambar, ukuran buku gambar, mendesain, kemudian diwarnai. Oke? Nanti akan Bu Emma share contohnya ini di grup WA. Jadi enggak usah dicatat, ininya enggak usah digambar sekarang. Cuma kalian pahami bahwa tugasnya yaitu yang pertama yaitu apa? Membuat desain baliho. Oke? Nah, untuk yang berikutnya yaitu Bu Emma akan memberikan video tentang pubertas pada laki-laki dan perempuan. Harap semuanya mengamati, nanti akan ada soal karena ya. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki. 1. Menyerap
seringkali satu, rambut di bagian depan, seperti rambut kaki, rambut kemana. Dua, suara merdu. Tiga, jerawat di wajah. Empat, mulai wajah. Lima, jelas. Yaitu ketika seorang bahwa satu alam dua organ reproduksi sudah mampu menghasilkan sperma. Organ reproduksi antara sadar testis dapat menghasilkan sperma dan juga memproduksi sperma. Lima, yang terjadi dua, jangan tiga, satu, menyerang. Dua, suara. Tiga, menyerang. Lima, Oke, sudah jelas ya dari video tadi bahwa ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan berbeda. Nah, kalau sudah kalian mengamati tadi, Bu Emma punya tugas yaitu kalian kerjakan secara mandiri, diri sendiri, masing-masing, dengan membuat tabel ciri-ciri pubertas pada perempuan. Jadi tugas yang kedua, ini IPA, membuat tabel ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Akan share tabelnya seperti apa? Nah, tabelnya seperti ini. Mana ya?
Bentar, ini yang tadi. Nah, tabelnya cukup seperti ini. Kalian catat boleh, sebentar Bu Emma tunggu. Tabel perubahan atau ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Kalian buat tabelnya. Jadi contohnya nomor satu laki-laki. Contoh satu saja ini ya. Tumbuhnya rambut pada bagian tertentu seperti ketiak, kemaluan, dada, terus kumis itu pada laki-laki. Kalau perempuan, tumbuhnya rambut di bagian daerah tertentu seperti ketiak, kemaluan itu pada perempuan ya. Itu contoh satu saja. Untuk ciri yang berikutnya, kalian nanti kerjakan sendiri. Bu, video tadi mau saya lihat lagi boleh, nanti akan Bu Emma share video tadi di grup. Nanti ketika mengerjakan kalian boleh mengamati lagi. Misalkan hari sekarang tidak ngikuti tadi. Oke. Untuk yang pembelajaran lewat Zoom, Bu Emma akhiri sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Boleh Bu. Bu. Saya Bu. Umar. Umar. Bahasa Indonesia. Bu. Umar, Bu. Umar mau tanya, Bu. Oh iya, mau tanya apa? Umar. Fani Bu. Fani Bu. Nggak boleh kayak gitu. Ayo, Umar, Bu. dengan Paris Bu. Paris. coba dengarkan semua. Kalian harus bertanggung jawab dengan omongannya sendiri. Nggak boleh nunjuk-nunjuk temannya. Ingat. Ya. Bu, saya Bu. Khairul Fatah, ya tanya boleh. Apa nak? Untuk tugas membuat ciri-ciri pubertas perempuan Ya. itu dikumpulkan kapan Bu? Dikumpulkan hari ini. Bu, Tugas. yang ciri-ciri tugas ciri-ciri pubertas dikumpulkan kapan, Bu? Ya. Untuk tabel ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dikumpulkan hari ini. Bu Emma tunggu sampai pukul 12. Nanti Bu Emma share lagi video pembelajarannya yang tadi di grup. Dan lagi untuk bahasa Indonesia, kan ini ada bahasa Indonesianya, nanti juga Bu Emma share Google Drive-nya di grup WA kalian. Jadi tugasnya ada 3. Yang pertama tadi yaitu baliho, membuat desain tapi dikumpulkan hari Jumat. Yang kedua, ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dikumpulkan hari ini. Dan yang ketiga, yaitu nanti kalian akan membaca teks tentang, ada teks tentang upaya kesejahteraan masyarakat. Kalian hanya memberikan pendapat saja, itu dikumpulkan hari ini juga. Jadi yang dikumpulkan hari ini ada 2, IPA dan Bahasa Indonesia. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Sebelum berakhirnya pembelajaran, mari kita semuanya berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak yang hebat-hebat, anak kelas 6 yang Bu Emma banggakan. Bu Emma akhiri. Jangan lupa mengerjakan tugas, tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.